Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya Pak, waalaikumsalam. Ya. Kalau menjawab salam harus semangat, harus dilihatin biar semuanya menjadi lebih baik. Ya Bapak Ibu, saya ulangi lagi ya. Salam terhormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya acara kita mulai, kursi yang depan boleh diisi dulu. Di depan lebih hangat karena dekat dengan kita. Di depan Bapak Ibu akan lebih suksesnya dulu. Ayo, depan monggo. Ayo, Mbak Tumini, ayo depan. Monggo. Ayo. Terima kasih. Monggo sini. Ya, depan dekat kita. Ya, dipenuhi dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, selamat sore, sugeng sonten. Acara seminar bisnis syariah sore hari ini akan segera kami mulai. Sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, saya harapkan untuk men-silent dulu ya, di silent. Kita buat komitmen ya, handphonenya yang bunyi nanti dibawa Mbak Eca pulang ke Semarang. Ya, komitmen. Saya hitung dulu. 1, 2, 3. Ya, sudah ya, sudah silent semua? Sudah. Berarti kalau ada yang bunyi nanti buat Mbak Eca pulang ke Semarang. Ya. Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar segala apa yang kita ikhtiarkan sore hari ini Allah ridhoi, Allah beri pertolongan untuk Bapak Ibu dan kami. Ya, berdoa silakan. Doa selesai. Nah, Bapak Ibu, kita punya salam yang luar biasa, ya. Salam semangatnya seperti ini. Bapak Ibu boleh lihat ya. Apa kabar? Gitu. Jawabnya merdeka, gitu ya. Bukan merdeka 17 Agustus, bukan. Karena ini bukan bulan Agustus, ya. Merdeka ini artinya Bapak Ibu insya Allah akan merdeka dari hutang dan riba, ya. Kalau saya bilang apa kabar, Bapak Ibu mengepalkan tangan dengan semangat merdeka, gitu ya. Kemudian, ya. Kalau saya teruskan sahabat karib gitu ya Bapak Ibu, bantu umat lunas hutang bebas riba ya. Bantu umat lunas hutang bebas riba. Ya, kita tes dulu ya. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Sahabat karib, bantu umat lunas hutang bebas riba. Tepuk tangan buat Bapak Ibu juga. Nah, Bapak Ibu luar biasa di sore hari ini kita kedatangan leader ya. Impornya jauh Bapak Ibu dari kota Semarang. Beliau penggerak anti riba ya, dan membina lebih dari 5.000 mitranya, termasuk mitra yang ada di kota Magelang ini. Kita beli applause yang luar biasa. Kalau applause tidak luar biasa, dia tidak hadir ya. Bapak Adi Riyadi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Merdeka. Yang baru datang ini bingung nih. Apa ini ya? Bukan 17-an tapi kok bilang merdeka. Iya, Bapak Ibu, di setiap ucapan, di setiap semangat itu adalah bagian dari doa. Cuman Mas, digeser tengah aja sini. Biar nggak miring-miring tutupan tiang. Sini aja sini. Iya. Depan ini masih ada 2. Biar Pak Adi bisa lihat. Iya. Jadi lihatnya nggak miring-miring tutupan tiang. Nah, sini depan aja sini. Iya. Jadi merdeka dari apa Bapak Ibu? Iya, merdeka dari hutang dan riba. Terus kemudian kalau kita sudah jauh dari penjajahan Belanda,
Tapi ada satu yang masih menjadi kita, yaitu apa? Iya, hutang, ekonomi, betul nggak? Iya. Bapak Ibu sehat? Sehat. Alhamdulillahirobbilalamin. Kantongnya sehat? Sehat. Iya. Kalau ngomong kantong sehat sudah tengok nih banyak temennya enggak gitu ya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan tadi sudah dikenalkan ya, nama saya Diryadi. Saya tinggal di Semarang. Alhamdulillah hari ini ternyata dari Semarang sampai sini tuh hujannya nggak berhenti. Ya, di sana hujan, di sini juga hujan. Ya, nah, Bapak Ibu, kami ingin perkenalkan sebuah komunitas, yaitu komunitas anti riba. Nah, komunitas ini berangkat atau berawal dari mana? Dari kegalauan kita. Nah, Bapak Ibu, hari ini ada nggak yang membuat Bapak Ibu galau? Atau mas-mas yang masih muda galau? Ya kan? Ada ya? Nah, kalau masih bingung nih, kita coba. Sudah puaskah Anda dengan keadaan finansial saat ini? Iya. Yang baru datang paling agak malu-malu gimana gitu ya. Ngomong duit kok omong-ngomongin gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi benar-benar Bapak Ibu, ini sebuah pertanyaan, ya. Keuangan kita ini saat ini sudah aman atau belum? Belum ya. Nah, nih. Artinya apa? Kita masih punya masalah hutang atau cicilan, ya. Di ruangan ini yang nggak punya hutang boleh angkat tangan? Yang nggak punya hutang 1, 2, 3, 4, masih muda-muda ya. 4 dari 2000 orang cuma 4 orang yang nggak punya hutang. Yang selebihnya yang lain punya hutang? Punya. Oh banyak. Ya. Nah, Bapak Ibu saat ini pengen nggak penghasilan tambahan? Pengen. Terus pengen nggak impian-impiannya terwujud? Pengen kan? Nah, nih. Sahabat karib komunitas anti riba, kami menjawab apa yang menjadi kegelisahan kita saat ini. Ya. Karena apa? Di sahabat karib ini kita akan membahas solusi mudah. Jadi solusinya mudah sebenarnya. Ya. Lunas hutang riba itu gampang. Bisa umroh dan haji gratis, mau nggak? Mau. Punya mobil dan rumah gratis, mau? Mau. Nah, insya Allah hari ini jawabannya ada di komunitas anti riba karib ya. Nah, Bapak Ibu, salah satu yang menjadi perhatian kita yang khusus adalah masalah hutang riba ya. Nah, kita kilas balik tentang apa itu hutang riba ya. Hutang riba ya, dosa riba yang paling ringan seperti menzinai ibu kandung sendiri. Itu dosa riba yang paling ringan. Artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu kalau mendengar cerita atau mendengar kabar ada seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya, kira-kira cap anak tersebut apa? Anak durhaka. Terus, wah luar biasa bejatnya, betul nggak? Iya. Nah, ternyata dosa riba itu yang paling ringan itu dosa seperti seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, apelnya ya. Waalaikumsalam. Ya. Ini Bapak Ibu ya. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, riba itu ada 70 dosa. Jadi ketika kita punya hutang riba, kita memiliki 70 dosa. Nah, yang paling ringan adalah seperti seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Itu dosa riba. Ya. Terus kemudian apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya dosa utang riba. Ya. Kalau tadi sebagian banyak yang tidak angkat tangan ketika saya tanya tentang apa yang tidak punya utang, ya. Saya ingin tanya ciri-cirinya hutang Bapak Ibu seperti ini atau enggak? Ya. Kalau lancar, bayarnya lancar, kena bunga enggak? Ya.
Terus kalau macet, jangankan macet, terlambat bayar misalnya, ada dendanya nggak? Terus kalau lunas, mau dilunasi, kena penalti nggak? Ya, nah, yang seperti itu, itulah ciri-cirinya hutang riba. Tapi anehnya kok banyak yang mau. Kepepet, iya. Kalau nggak utang, nggak punya motor. Kalau nggak punya utang, kalau nggak ambil kredit, nggak punya mobil, nggak punya TV, nggak punya kulkas, ya. Sekarang bisa dengan 10 juta itu bisa bawa pulang mobil, betul nggak? Iya. Itu. Dan biasanya kalau akad kredit itu ya ditanyain bapak kandung apa ibu kandung? Ibu. Ya. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau hutangnya bapak ibu seperti ini, itulah hutangnya bapak ibu, hutang riba. Nah, bapak ibu, khusus pembahasan tentang riba ini ya suatu ketika nanti kita akan undang salah seorang ustadz ya untuk bicara tentang riba. Tapi hari ini saya tidak bicara banyak tentang riba ya, karena saya bukan ustadz ya. Nah, nih, bagaimana di agama lain bapak ibu ya, di agama Kristen di dalam salah satu kitabnya Yeskil ya, surat 18 ayat 13, memungut bunga uang dan mengambil riba, orang yang demikian tidak akan hidup dan segala kekejian ini dilakukannya, dia harus mati dan darahnya tertimpa kepada dirinya sendiri. Jadi Bapak Ibu, apapun alasannya ketika bicara riba itu tidak ada pengecualian. Ya, bahkan di dalam salah satu surat Al-Quran juga Allah mengatakan ya, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Jadi jelas di sana tidak ada pengecualian. Terus bagaimana dengan nasib kita yang sekarang ini punya hutang riba? Nggak apa-apa, Allah memberikan kemurahan hatinya. Terus bagaimana? Minimal Bapak Ibu yang hari ini punya hutang riba, taubatan nasuha, bertaubat dulu nggak apa-apa. Nggak harus wah kalau begitu motor saya kembalikan, mobil saya kembalikan, rumah saya kembalikan. Terus Bapak Ibu bagaimana tinggalnya? Betul nggak? Akan timbul masalah berikutnya. Jadi nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu kuncinya adalah punya niat untuk meninggalkan riba. Ya. Karena jelas dosanya sangat luar biasa. Berzina aja dosanya sudah luar biasa, apalagi ini dosa yang paling kecil dari sebuah riba. Ya. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Saat ini banyak orang yang membutuhkan solusi. Nah, saya ingin tanya, Bapak Ibu yang hari ini masih punya utang, butuh solusi nggak? Betul. Pengen solusinya? Pengen. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, nanti. Oke, kita lupakan dulu masalah utang. Ya, karena hutang itu tidak perlu dipikir, betul nggak? Ya, hutang itu hanya perlu dibayar, jangan dipikir. Kalau dipikir nggak bayar kalau udah lunas ya. Nah, hari ini Bapak Ibu saya ingin ngajak. Meskipun kita punya hutang, ternyata ada sebuah kondisi ketika kita bicara impian itu bisa menjadi nyata. Ya, nah, apa impian Anda saat ini? Ya, nah, kita gambarkan nih, saya kelompokkan ya. Umroh dan haji, pengen nggak? Pengen ya. Kita sebagai umat Muslim, masa hanya melaksanakan 4, tidak bisa 5 yang sempurna, betul nggak? Ya. Padahal kalau kita bicara ngomong uang, bicara kerja, tiap hari kerja banting tulang, betul? Tapi untuk yang menyempurnakan yang kelima saja, kadang kita tidak mampu. Ya, umroh dan haji. Terus kemudian, Bapak Ibu pengen nggak punya tabungan untuk biaya pendidikan anak-anaknya? Pengen. Pengen kan? Nah, terus, nah dia masih muda, pengen nggak punya tabungan untuk menikah? Nah, sebagai yang orang tua bagaimana mempersiapkan biaya pernikahan anaknya? Ya, karena ternyata ketika sudah menjadi orang tua itu rasanya gelo ketika anak sudah dewasa, orang tua kita belum mampu.
menikahkan anaknya, tidak punya tabungan, sehingga ketika mau menikahkan kerepotan harus pinjam sana sini. Betul nggak? Banyak yang terjadi seperti itu ya. Terus kemudian rumah yang layak. Kira-kira kalau di mana sini Magelang punya rumah yang seperti ini sudah cukup belum? Lebih ya, lebih dari cukup ya. Nah, insya Allah Bapak Ibu, ini bisa menjadi inspirasi impian-impian kita. Ya, selama ini kita hidup hanya memikirkan kerja, bayar utang, kerja, bayar utang, betul nggak? Iya. Kita lupa kalau kita bisa punya impian dan mewujudkannya ya. Nah ini. Terus berikutnya adalah bisa berwakaf masjid. Nah ini Bapak Ibu ya. Saya setiap seminar, setiap berbagi cerita itu, ketika membaca ini itu rasanya apa ya? Punya kekuatan. Ya. Di luar sana orang bicara sukses, orang kerja keras, ya, motivasi dan segala macam, kadang lupa. Mereka hanya bicara masalah finansial dunia, betul nggak? Tidak berdimensi akhirat. Sehingga banyak orang kalau bicara kaya, terus ojo suki-suki, lo tidak disapi suwi, betul nggak? Ada yang banyak bicara begitu. Betul Bapak Ibu. Harta benda yang kita peroleh itu pasti akan dimintain pertanggung jawaban. Nah tapi Bapak Ibu, insya Allah ketika harta benda itu ada di tangan orang soleh, insya Allah itu harta benda yang bisa bermanfaat buat banyak umat. Betul nggak? Nah insya Allah ini juga bisa menjadi impian kita ya, yaitu bisa berwakaf masjid ataupun pondok pesantren. Nah Bapak Ibu, kita hitung nih ya. Nah kalau tadi bicara impian, sekarang kita menghitung bicara realita ya. Kira-kira Bapak Ibu, kalau bisa untuk bisa mewujudkan impian-impian ini, butuh nggak yang namanya finansial? Butuh nggak yang namanya uang, materi? Butuh kan? Iya. Untuk pergi haji bayar nggak? Bayar. Untuk bayar sekolah? Kecuali anaknya mendapat beasiswa dari awal ya. Untuk biaya pernikahan bagaimana? Besar nggak biayanya? Besar. Apalagi punya rumah impian yang nilainya nggak tanggung-tanggung. Nah kita coba hitung Bapak Ibu. Sekali-kali hari ini kita belajar sebenarnya hidup ini itu berapa sih yang saya butuhkan untuk punya kehidupan yang sejahtera. Betul nggak? Nah kita hitung nih. Misalnya ini Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mau ngitung nih ya, misalnya umroh dan haji kita ambil yang plus ya. Kenapa kita ambil yang plus? Karena usia kita udah berapa? Sedangkan antrian haji berapa tahun? 30 tahun ya kan. Kalau usia kita sekarang masih 25 seperti saya nggak apa-apa ya kan. Tapi kalau usia kita sudah 40, sudah 50 tahun, apalagi 70 tahun atau 60 tahun, ngantri 30 tahun gimana rasanya? Ya kan? Nah, terus kemudian kita ambil yang plus. Pendidikan 150 juta. Terus resepsi atau biaya untuk pernikahan persiapannya tabungannya 100 juta, kendaraannya 500 juta dan apalagi rumah 1 miliar ya. Nih, totalnya berapa? 1,9 miliar. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, uang ini tuh kecil kalau kita memang dari awal sudah kita persiapkan, betul nggak? Kan Bapak Ibu dari dulu sampai hari ini kan bekerja, betul? Masih kerja keras, masih membarter waktu, tenaga, pikiran untuk sebuah finansial.
Nah, pertanyaannya, dari sekian impian-impian ini mana yang sudah terwujud? Ya. Nah, kalau misalnya belum terwujud, bagaimana cara mewujudkannya? Oke, nah next. Masih banyak saudara-saudara kita yang di luar sana belum mewujudkan impiannya. Ya, terus kemudian, nah, contoh Bapak Ibu alternatif yang bisa kita lakukan, ya, yaitu dengan cara menabung. Saya buat ilustrasi. Misalnya Bapak Ibu menabung 1 juta per bulan. Kalau 1 tahun itu berarti berapa? 12 juta. Selama 30 tahun baru dapat berapa? 360 juta. Itu selama 30 tahun. Padahal target kita tadi berapa? 1,9 miliar. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang menabung 1 juta per bulan, impian kita tidak bisa terwujud. Cara yang kedua bagaimana? Perbesar tabungan kita menjadi 5 juta per bulan. 1 tahun ada berapa? 60. 30 tahun 1,8 miliar. Bapak Ibu, kalau hari ini kita mau mulai untuk bisa menabung sebesar 5 juta per bulan, insya Allah kita bisa mewujudkan impian-impian kita selama 30 tahun. Pertanyaannya adalah, berapa tabungan Anda per bulan? Ya. Siapa yang sudah nabung? Ya. Bayar utang. Iya, bayar utang entah kapan lunasnya kita nggak tahu ya. Karena utang itu sebenarnya enak atau enggak? Iya. Biasanya kalau hutang nggak enak itu kan pengen segera melunasi, betul? Iya. Tapi ternyata apa yang terjadi? Nah, utang sampai 15 tahun, 20 tahun nggak dilunas-lunasi. Artinya apa? Enak gak? Enak gak enak ya? Nah ini Bapak Ibu ya. Terus bagaimana untuk mewujudkannya? Ya, oke, next berikutnya. Artinya Bapak Ibu, ketika kita punya impian, cara ini bukan menjadi solusi. Menabung bukan jadi solusi ya. Karena sudah banyak faktanya orang menabung pun ternyata tidak cukup, apalagi kita yang tidak menabung. Berarti impian-impian kita semakin jauh ya. Oke, kemudian solusinya adalah bergabung dengan Karib. Karib itu adalah komunitas anti riba. Terus kemudian menjalankan bisnis ya, menjalankan solusi bisnis bersama Best Corporation Syariah. Nah, komunitas Karib itu bukan orang-orang yang punya duit. Kami pun komunitas ini bukan komunitas yang profit oriented, tetapi ini adalah apa ya, komunitas orang-orang yang dulunya galau, punya hutang nggak lunas-lunas, pengen punya penghasilan juga sulit ya, penghasilan tambahan juga sulit. Akhirnya kami berkumpul dan kami mencari mitra. Nah, mitranya siapa? PTBS. Nah, PTBS inilah yang punya bisnis. Jadi Karib bekerja sama dengan PTBS untuk menjalankan sebuah bisnis. Nah, PTBS itu apa? Nih, PTBS adalah PT Bandung Ekosinergi Teknologi atau PTBS adalah perusahaan yang bergerak di bidang penjualan langsung atau direct selling. Terus kemudian sesuai dengan namanya, alamatnya ada di Grand Surapati Core Blok B ya, Bandung Kota ya itu. Terus kemudian legalitas, alhamdulillah Bapak Ibu, perusahaan PTBS semua legalitas yang berhubungan dengan sebuah bisnis kami sudah punya lengkap ya, mulai dari SUL, NPWP dan segala macam semua sudah ada. Artinya secara negara kita sudah aman. Terus kemudian sertifikat perusahaan sesuai dengan syariah. Nah, ketika kita bicara secara negara sudah aman, secara agama pun alhamdulillah kami sudah tenang. Karena apa? Ada sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ya, mereka adalah orang-orang yang tahu pakarnya tentang ekonomi Islam, transaksi Islam. Alhamdulillah kita mendapatkan
sertifikatnya. Terus kemudian Bapak Ibu, penghargaan PT BES. Nah, saya senang dengan adanya begini. Kenapa? Kami tidak mengatakan kami yang terbaik, tapi kami terbukti ya di salah satu penghargaan ya Helmi Atamimi Award yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Indonesia Republik Indonesia, kami banyak mendapatkan penghargaan the best ya, mulai dari perusahaan dengan pertumbuhan tercepat, terus kemudian pertambahan mitra tercepat, terus produk terbaik ya, terus penghargaan sesuai dengan apa yang dijanjikan ya, dan CEO terbaik di tahun 2020. Kalau tahun 2022 kami mendapatkan the best MLM terbaik dan product of the years ya. Jadi alhamdulillah kami, bukan kami yang mengatakan kami yang terbaik, tapi kami diakui oleh banyak masyarakat. Terus kemudian visi, misi dan moto. Visinya apa? Membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi Bapak Ibu, saya belum pernah menemukan sebuah perusahaan yang fokus tentang masalah melunasi hutang. Ya, rata-rata di mana-mana itu ketika dia bekerja, terus kemudian gajinya sudah cukup, selalu ditawarin apa? Hutang. Betul nggak? Iya. Karena saya tahu persis ketika saya dulu main corporate, ya, saya kan pernah kerja di bank. Ketika bicara corporate itu, manajernya memberikan instruksi semua staf harus mengambil kredit di bank X. Karena apa? Saya ngasih fee sama manajernya. Jadi di luar sana banyak perusahaan-perusahaan yang dipaksa untuk berhutang, dan jelas-jelas kalau dari bank itu hutangnya hutang riba. Ya. Nah, tapi di perusahaan ini berbeda, ya. Perusahaan akan membantu mitra-mitranya terbebas dari yang namanya hutang riba. Terus kemudian misinya adalah melahirkan ribuan miliarder baru setiap tahun. Dan alhamdulillah PTB sudah lebih dari 500 orang ya. Saya katakan punya reward sampai tembus 1 miliar. Ya. Nah, terus Bapak Ibu, PT BES. PT BES itu apa? Tadi kan sudah dijelaskan ya, penjualan langsung. Jadi kalau penjualan langsung itu ada penjualan tidak langsung. Penjualan tidak langsung itu saya gambarkan begini. Bapak Ibu kalau mandi pakai sabun nggak? Pakai sabun kan? Nah, pakai sabunnya sejak kapan? Setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu? Sejak lahir. Nah, sejak lahir. Bapak Ibu saya ingin tanya, kalau beli sabun, beli sampo, itu belinya di mana? Warung. Di warung. Nah pertanyaannya, warung itu dapat produk dari mana? Dari sales atau dari pengecer, betul nggak? Pengecer itu dapat produk dari mana? Distributor, betul? Distributor wilayah Jawa Tengah. Distributor wilayah Jawa Tengah dapat kiriman produk dari mana? Dari pusat, betul nggak? Nah biasanya ada tuh iklan di TV, betul kan? Yang mengiklankan sabun A, B, C, D dan segala macamnya, betul nggak? Iya. Kira-kira kalau Bapak Ibu kalau mau pengen beli sabun ke pabrik boleh nggak? Ya, tidak? Nggak boleh. Ya, pulangan pun nggak boleh karena mereka sudah ada kontrak, yaitu kontrak distributor, betul nggak? Iya. Nah itu yang disebut dengan distributor tidak langsung, dan mereka membayar artis, betul nggak? Mahal nggak kira-kira? Mahal. Nah kalau distributor langsung itu memangkas semua biaya distributor, biaya artis, biaya sales, biaya promosi. Makanya bentuknya begini, dari pabrik langsung ke PT BES, kemudian langsung ke mitra. Ya. Jadi distributor langsung itu atau penjualan langsung itu adalah memangkas semua biaya-biaya yang ada di konvensional. Nah, Bapak Ibu, mitra ini siapa? Mitra ini bisa hanya sebagai konsumen. Awalnya kita nggak tahu, terus kemudian datang seminar, ya. Terus ada produk yang bagus, terus kita beli.
ternyata kok cocok, ya kan? Nah, Bapak Ibu bisanya sebagai konsumen. Saya beli produk, beli saya pakai sendiri untuk pertaniannya, untuk apa segala macamnya ya. Nah, itu hanya sebagai konsumen. Tapi ada yang bisa sebagai distributor. Pak, saya pengen jadi perwakilan yang di Jawa Tengah, boleh nggak? Boleh, yaitu menjadi distributor. Cuman modalnya minimal 1,5 miliar kalau mau jadi kantor cabang. Terus kemudian bintang iklan boleh nggak? Boleh. Bapak Ibu kan biasanya di bintang iklan warung bakso, ya nggak? Tanya, Mas, kalau di sini warung bakso yang enak di mana? Nah, di pojokan lampu merah itu ada bakso ulek atau apa aja. Nah, kalau teman-teman ngasih tahu warung bakso di sana enak, terus kemudian ngajak temannya ke sana, kira-kira teman-teman dapat fee nggak? Iya, nggak kan? Nggak dapat komisi kan? Nggak dapat. Nah, itu sebenarnya bintang iklan tapi tidak berbayar. Nah, kalau di sini bisa nggak bintang iklan? Bisa. Setelah teman-teman Bapak Ibu pakai produknya merasakan enak, terus kemudian cerita ke teman yang lain, ya kan? Loh, bisa. Nah, karena Bapak Ibu sudah terdaftar sebagai mitra, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan fee, bisa mendapatkan komisi setelah Bapak Ibu melakukan penjualan. Nah, terus bisa nggak jadi business owner? Bisa, ya kan? Nah, semua level ini itu bisa menjadi kaya raya. Itulah kesempatan yang diberikan oleh PTBS. Kalau Bapak Ibu tadi pengguna sabun di luar sana, ya, pakai sabun dari kecil sampai hari ini, pernah nggak dikasih motor gratis? Enggak kan? Jangankan motor, kaos aja nggak pernah dikasih kaos yang gambarnya siapa? Luna Maya, ya kan? Ya, nah produknya apa Bapak Ibu? Produknya ini ada otomotif ya, untuk aditif otomotif, terus ada kecantikan, ada pertanian dan ada kesehatan dan banyak yang lain produk-produknya ya. Nah ini saya jelaskan secara singkat. Ada namanya Ridwan, ini sangat bagus untuk stamina Bapak Ibu. Ya, saya itu kayaknya belum sempat istirahat lebih dari 24 jam, ya kan? Jadi muter terus ya. Tapi nggak apa-apa, karena tetap fit. Karena apa? Saya konsumsinya namanya Ridwan. Jadi untuk stamina sangat luar biasa. Ya. Terus kemudian ada Ekovico yang punya kolesterol. Nah, konsumsi Ekovico, dia bisa menurunkan kadar kolesterol dalam tubuh. Terus kemudian ada Habs Pro yang gampang panas ya, gampang flu, gampang demam. Konsumsinya namanya Habs Pro. Terus ada Bimek. Bimek ini dia sebenarnya punya sel growth factor di semua organ tubuh. Ya. Semakin bertambahnya usia, semakin berkurangnya fungsi metabolisme. Betul nggak? Sel-sel kalau biasanya sel-sel itu cepat apa ya? Kalau rusak ya, cepat diperbaiki, tapi karena usianya sudah bertambah tua, apa yang terjadi? Ya, lama, betul nggak? Nah, kita butuh yang namanya Bimek. Dia bisa memperbaiki sel-sel yang sudah rusak ya, dia memperbaiki semua organ tubuh. Jadi kalau mau tahu dia apa ya? Semua anggota tubuh kita ketika kita konsumsi rutin yang namanya Bimek ya, dia akan meremajakan kembali. Dan ketika Bapak Ibu konsumsi ini, staminanya sangat luar biasa. Tapi harus disesuaikan dengan kondisi, ya. Ya. Kalau yang kolesterol itu permanen apa harus berkonsumsi? Yang kolesterol. Ini Pak, Ekovico. Jadi ini produknya herbal. Nah, ketika bicara herbal itu tidak seketika langsung membuat sembuh semua. Contohnya misalnya begini, ya. Sekarang kolesterolnya tinggi, ya kan? Di luar sana nggak ada obatnya, atau kita konsumsi obat-obat kimia, ya. Terus kemudian kita hanya bisa menghindari. Nah, ketika Bapak Ibu konsumsi ini, dia akan membantu secara alami. Dia akan menurunkan, tapi harus diimbangi dengan polanya. Minum Ekovico tapi makannya nggak teratur, nggak terkontrol, apa yang terjadi? Tetap Pak, ya.
Nah, tapi ketika nanti Bapak sudah bisa konsumsi rutin ini, nanti Bapak akan tahu, oh ya, badan itu akan memberikan sensor, kok tenang segala macam. Nah, ini bisa, ya. Di terapi pakai ini sambil tetap pola hidup sehatnya dijaga. Tapi minimal yang biasanya sekali makan kambing langsung naik gitu ya, sebelum makan sate kambingnya Bapak minum ini dulu, ya, itu untuk bisa mengurangi. Berefek ya? Kenapa? Berefek. Efek apanya? Efek dari itu. Nggak ada. Jadi yang namanya herbal itu tidak seperti obat kimia. Herbal itu tidak ada efek, ya, tidak ada efek sampingnya. Oke, nanti lanjut Pak ya. Terus kemudian, nah ini best suplemen produk. Nah, jadi ada produk-produk untuk suplemen. Ya, suplemen itu bukan obat, ya. Suplemen itu seperti jadi gini. Tubuh kita ini kan membutuhkan nutrisi yang lengkap. Betul nggak? Dari awal sampai akhir itu membutuhkan nutrisi yang lengkap. Tapi biasanya kalau sudah usia senja itu metabolisme sudah tidak bisa sempurna, sehingga makan itu tidak bisa terserap secara optimal, maksimal. Betul nggak? Nah, butuh kita produk-produk yang siap, ibaratnya siap saji dengan nutrisi, contohnya kolagen. Bapak Ibu kalau minum kolagen ini ya, ini sangat luar biasa. Dia akan membuat kulit ini selalu glowing. Nah, kalau yang masih muda, nah, muda-muda nih konsumsi ini, ya, dia akan awet muda. Karena apa? Ya, pertumbuhan sel glowingnya itu selalu tersedia, disuplai terus. Ya, yang muda jangan kalah sama yang tua-tua. Yang tua-tua kalau konsumsi ini juga awet tua. Ya nggak mungkin jangan sudah tua terus minum ini jadi muda ya. Nah, tetap awet tua. Tapi glowing. Nah, itu bedanya. Tapi glowing. Nah, terus kemudian kita punya susu kambing. Susu kambing itu sangat bagus ya. Ini juga ada sunahnya ketika Rasulullah juga suka menyukai minum susu kambing. Ya, karena apa manfaatnya? Dia sangat membantu untuk membersihkan paru-paru. Dan dia menetralkan asam lambung, memperbaiki metabolisme tubuh. Ya. Go. Nah, kalau kalsium ini jelas ada kandungan omega 3, 6 dan 9 sama AA, EPA. Artinya ini nutrisi untuk anak kecil. Tapi minimal usia 2 tahun konsumsi ini. Ya. Kalau masih menyusui siapa yang konsumsi? Ibunya. Dan sumber kalsiumnya sangat tinggi. Terus kalau untuk orang tua apa manfaatnya? Dia bisa apa ya? Orang tua itu kan kadang bangun tidur itu boyoken ya. Iya. Atau kalau pas sholat malam begitu sudah sujud duduk nggak bisa bangun. Ya. Dengkuleh apa? Moplok. Nah, konsumsi ini Pak, ya insya Allah kebutuhan nutrisi kalsiumnya bisa terpenuhi ya. Udah bisa. Terus ada LVN Slim. Nah, Bapak Ibu, ini sebagai pengganti makanan pokok sebenarnya. Karena apa? Seratnya sangat tinggi. Besok buktikan ya, besok pas puasa, coba Bapak Ibu puasa. Jadi gini, LVN Slim ini bisa dikonsumsi sebelum makan. Boleh. Nah, dia akan memberikan efek kenyang. Ya. Terus kalau dikonsumsi sesudah makan, ya, dia akan memberikan efek. Jadi yang kurus-kurus pengen gemuk, ya, ketika pengen gemuk setelah makan konsumsi LVN Slim. Nah, selama puasa besok teman-teman buktikan. Kalau satu hari, jadi gini, saya dan kebiasaan saya dulu kalau buka itu sudah nggak makan nasi lagi. Saya cukup konsumsi LVN Slim sama kolagen. Insya Allah seharian full tidak lemes. Ya. Itu cukup dengan LVN Slim sama kolagen. Ya. Terus kemudian, nah si slim ini untuk mengurangi hormon lapar. Ya, jadi kalau konsumsi si slim ini teman-teman bisa mengendalikan apa ya, nafsu makannya itu bisa terkendali. Jadi enggak apa ya namanya, enggak gelap, enggak geragas, enggak gelap. Ono makanan lo enggak pengennya gitu ya. Nah, ini. Terus kemudian
paket kecantikan, ada lipstick, ya, ada crystal V, ada face and body serum, ada peeling lotion, ada cleansing oil, serum, day cream, night cream, loose powder. Nah, jadi ini produk-produk untuk kecantikan. Ya, kita juga ada. Sabunnya juga ada, sabun kolagen, sabun propolis, terus kemudian sabun madu, ya, kita juga ada. Nah, yang ini segera melonceng pembalut sama apa ya, penetral bau mulut. Terus kemudian ada lagi parfum, ya. Karena beliau ownernya Pak Haji Febrian target tahun ini akan menambah produk sampai 200 item, ya. Jadi ya luar biasa. Jadi gini, di luaran sana perusahaan direct selling hanya mengandalkan satu produk, berpuluh-puluh tahun tidak akan menambah-nambah produk. Artinya apa yang mereka jual, ya kan? Mereka hanya itu saja, dan mereka hanya menawarkan apa ya? Jadi produk itu nggak penting. Yang penting mereka rekrut orang, dapat produk, dapat komisi, rekrut dapat komisi, rekrut dapat komisi. Produk belum tentu dipakai. Nah, beda kalau PT Base. PT Base kita fokus dengan produk, dan terbukti apa yang terjadi. PT Base selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan Product of the Years. Jadi setiap tahun kita punya produk yang terbaik. Nah, insya Allah kita ya lagi menunggu ratusan produk baru. Nah, jadi di bisnis ini tuh asik karena apa? Produknya banyak gitu. Jadi memang betul-betul manfaatnya ada. Di luar sana kalau bicara MLM atau bicara direct selling hanya memanfaatkan bonusnya, betul nggak? Produk nomor sekian. Makanya sering terjadi ketika daftar ikut bisnis yang lain, produknya tuh numpuk di kamar. Betul nggak? Kalau di sini alhamdulillah habis-habis terus. Saya pun meskipun tidak diwajibkan untuk belanja, saya pun setiap bulan pasti belanja untuk kebutuhan sehari-hari keluarga, ya. Nah, terus ini khusus untuk laki-laki, ya. Ada Ecomax, ada Econex sama X-Men. Nah, ini paket yang sangat luar biasa ketika Bapak Ibu yang laki-laki khususnya konsumsi ini. Econex. Nah, Econex ini gambarnya apa? Banteng. Banteng ceruduk. Ceruduk. Ini dikonsumsi dalam sebulan maksimal 2 kali, ya. Nah, dan khususnya laki-laki yang konsumsi Econex ini harus sudah punya istri. Dulu kan ceruduki wong. Iya, ceruduki wong. Ya. Iya, harus. Kalau nggak punya istri bingung deh ceruduki siapa kan? Nah, karena apa? Kalau Bapak Ibu rutin konsumsinya namanya Econex sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu nanti Bapak akan jadi pria dewoso, ya kan? Gede tua tur. Iya ya. Nah, terus untuk wanitanya bagaimana? Ibu-ibunya bagaimana? Konsumsinya namanya Ecomax, ya. Karena Ecomax ini bisa dikonsumsi harian untuk ibu dan bapak-bapaknya, ya. Nah, tagline dari Ecomax ini itu merubah cacing jadi naga. Naga bener. Nah, jadi bapak ibu yang punya cacing, punya saya sudah naga terus gimana? Jadi anaconda. Ya ini. Nah, Bapak Ibu, ini ada produk yang sangat luar biasa, ya, yaitu Pillow Slow Release, dan ada Eco Farming. Jadi semua kebutuhan tanaman insya Allah kita sudah ada. Mulai tanaman keras, ya, tanaman keras itu seperti apa? Ya, kayak duren, sawit, alpukat, terus mangga, ya, itu tanaman keras. Ya, terus nah, salak juga, ya. Nah, terus kalau yang untuk tanaman-tanaman berbatang lunak atau apa namanya sayuran atau palawija, ya, ada nggak? Ada pakainya foto eco farming. Eco farming fotosintesa. Nah, ini fotosintesa. Dan untuk padi, sayur-sayuran dan segala macam kita juga ada. Terus kemudian kita juga punya ekosida. Jadi obat hamanya kita juga punya.
Dan luar biasanya ini ekosida ini basisnya adalah organik. Jadi beda dengan obat apa? Obat hama di luar sana. Sekali semprot langsung mati, betul nggak? Tidak hanya hamanya, tapi semua tanamannya juga ikut mati. Bahkan yang serangga yang sifatnya bagus pun ikut mati. Tapi kalau di sini enggak. Dia sifatnya ekosidanya ini adalah dia kontak lambung. Jadi kalau misalnya ada belalang ya, makan daun padi yang sudah disemprot ekosida, dia bukan langsung mati. Dia pakai proses mulus-mulus, wetenge. Mulus-mulus ya, mencret-mencret 2 hari 3 hari baru dia karena kontak lambung ya. Ketika makan nggak apa-apa, tapi 2 hari 3 hari baru mati ya. Karena kita memang fokusnya adalah ramah lingkungan. Terus kemudian kita juga punya eco farming original untuk pembedah tanah. Ya, jadi sudah sejak zamannya Pak Soeharto kampanye pakai pupuk kimia, betul nggak? Ya, urea dan segala macam. Apa yang terjadi? Sekarang anak cucu kita ya menikmati tanahnya sudah keras. Beda nggak 30 tahun yang lalu sama sekarang? Beda. Kalau dulu itu banyak belut. Emang udah lahir Mas 30 tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau zaman dulu tuh masih banyak belut, masih banyak apa itu? Keong dan segala macam. Sekarang apa yang terjadi? Ya, sudah nggak ada. Ya, keongnya sekarang keong yang merusak, betul nggak? Yang kuning. Iya. Kalau zaman dulu masih keong yang bisa dimakan. Bisa dimakan tuh. Iya pasti. Nah sekarang udah nggak bisa. Keongnya sudah keong racun. Ya. Nah ini ya. Nah ada produk yang sangat luar biasa yaitu produk aditif untuk kendaraan. Yang namanya Eco Racing ya. Untuk bensin, terus kemudian untuk solar dan olinya. Semua manfaat produk ini itu adalah dia meningkatkan atau sebagai aditif bahan bakar. Jadi dia meningkatkan kualitas BBM. Terus kemudian dengan adanya aditif teknologi tinggi itu dia mampu bereaksi dengan kerak-kerak yang ada di dalam mesin. Terus kemudian di dalam piston dia bisa melapisi dengan lapisan minyak. Sehingga motor yang tadinya ngebul, tadinya ngelitik gitu ya, buat tanjakan nggak kuat, ketika pakai ini itu semuanya bablas. Ya. Artinya apa? Motor jadi enteng, tarikannya enteng, terus kemudian suaranya jadi halus, mesin jadi tidak panas, ya. Karena produk ini. Dan efek sampingnya apa? Efek sampingnya bisa terjadi penghematan sampai 50%. Saya pernah di Kecamatan Temanggung langsung demo, Pak. Jadi motor yang ngebul saya suruh bawa masuk. Pak Camat ada nggak? Stafnya yang bawa motor, yang motor lama, ketika di starter asapnya banyak. Wah ada. Langsung Pak, tak suruh bawa masuk, langsung didemokan di teman-teman. Saya sebenarnya agak grogi, ini bener nggak gitu ya. Motor dinyalakan ya tanpa menggunakan produk kita, dia masih ngebul. Jadi staf dan segala macam itu ngelihat nyala 5 menit, terus kemudian saya bukan motor kan dibuka tangkinya kan boleh dinyalain kan. Sambil nyala saya cemplungkan terus didiamkan kurang lebih sekitar 15 menit. Hilang asapnya itu. Dan suaranya beda. Langsung didemokan yang punya motor ini dia bawa keluar boncengan buat naik ya. Dan ternyata apa yang terjadi? Tenaganya bertambah. Hanya butuh waktu 15 menit. Produk ini bisa didemokan. Ya. Jadi teman-teman jangan percaya dulu ya, jangan percaya. Saran saya adalah teman-teman buktikan manfaat produk-produk ini. Ya, harus dibuktikan. Oke. Nah, produk ada yang mau tanya? Oh, dia. Olinya itu campurnya ke bensinnya. Oh, enggak. Kalau oli ini untuk oli mesinnya, Pak. Kayak yang tadi yang Oh, ini. Yang tadi kebel jadi kan kebel. Yang ini pilnya. Kalau ini berupa pil, Pak. Kalau ini pil, ya, pil kecil-kecil. Itu. Nah, masukkan ke tangki bensin, Pak. Cemplungkan langsung. Dengan kesehariannya bawa motor, bawa mobil, Pak. Motor. Dengan biasanya sekali ngisi, kebiasaan aja lah biasanya, Pak ya. Sekali ngisi berapa hari? Kalau saya sini 15 hari itu 3 hari habis.
ngisi 15.000, Ya meskipun ya. 15.000 3 hari habis. Dari habis antar jemput anak. Antar jemput anak sekolah ya, 3 hari habis. Bapak yang undang siapa? Hah? Yang mengundang ke sini? Oh, Pak Dede. Nah, nanti minta Pak Dede buktikan Pak. Ya, sampel satu aja. Diisi full, ya, diisi full, Ada. cemplungin satu Pak. Punya. Nanti jenengan pemakaian yang kedua atau ketiga lah, nanti sudah bisa merasakan. Yang tadinya 3 hari habis, ini bisa sampai 4 hari, bisa sampai 5 hari. Ya, itu. Oke, kalau nggak terbukti nanti saya ganti Pak. Bensinnya, jangan ganti motor ya Pak. Jadi bingung, ya. Oke ya, nah ini. Nah, oke. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, sebenarnya saya ingin tanya di ruangan ini yang sudah pernah pakai produknya ada nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Saya tanya yang saya undang salah satu aja lah, berdua ya. Yang satu produk kesehatan, yang satu yang aditif ini bahan bakar. Ada? Yang bahan bakar ada? Ah, boleh Pak Dede maju cerita sedikit. Yang kesehatan ada nggak? Oh, Bu Ida, ya, Bu Ida ya. Iya. Karena saya kenal dengan beliau juga karena untuk kesehatannya. Monggo Bu Ida. Pak Dede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari produk untuk kendaraan saya memakai Ekoresin yang kapsul. Saya biasanya kalau beli itu kan pertamax ya, sekarang terus pertamax naik terus. Saya kenal dengan ini, terus saya lihat lebih murah. Tapi begitu saya pakai ya dengan cara tadi dimasukkan ke dalam tangki 1:10, 1:20 ya. Jadi kalau saya beli 20 liter. 20 liter saya isi 1 kapsul. Itu reaksinya luar biasa. Jadi tidak kalah saat saya kebiasaan beli pertama. Jadi meskipun saya pakai pertalite, tapi rasanya rasa pertama. Pembakarannya lebih cepat, tarikannya lebih enteng. Menaikkan oktan berarti ya. Ya, Iya, naikkan. untuk menaikkan oktan. Nah, kita Terima kasih. cukup berarti sekarang ya. Oke, enak ya. Oke, nah, go. Itu kalau udah tadi udah ngisi lupa nggak dikasih setelahnya bisa nggak? Nggak apa-apa. Bisa. Ceplukin Selagi masih ada bensinnya boleh. Selain masih ada bensinnya boleh di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sore Bapak Ibu. Sore-sore tapi tetap semangat gitu. Bapak Ibu, saya kenal PT BES itu awalnya dari kenal produknya terlebih dahulu. Karena saya sakit. Saya ada kista di kanan kiri saya. Kemudian saya kenal dengan Bu Eka yang cantik itu, yang sama anak kecil. Pacarnya. Nah, ketika itu saya baru kesakitan karena datang bulan. Kalau datang bulan saya sudah tidak bisa apa-apa. Saksi hidup saya ada di belakang yang tercinta. Nah, ketika itu Mbak Eca itu nawarin saya, Mbak, mau minum Habspro. Saya bilang Habspro iya apa gitu. Itu kan dikasih Habspro, kolagen, bla 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 bla. Itu apa Mbak? Udah toh nyoba dulu. Akhirnya ya udah kita ketemuan terus ngobrol banyak tentang produk ini. Kemudian saya dikonsultasikan ke dokter konsultan produk yang kesehatan. Untuk saya itu mengonsumsi apa? Sama Mbak Eca saya dikasih resepnya. Saya minum Bodymoon pagi, kemudian nanti saat duha sama sholat asar saya minum Bimex satu-satu, itu harus dibuka dibuat sirup gitu ya. Tapi karena rasanya pahitnya luar biasa, akhirnya saya tetap minum pakai kapsulnya dan tidak apa-apa. Hanya reaksinya memang lebih cepat kalau dibuat sirup. Kemudian saya siangnya itu minum kolagen jam 10. Kemudian nanti malam saya minum Habspro. Selang 1 jam saya minum kolagen lagi sebelum tidur. Bulan pertama belum terasa Bapak Ibu.
kista kanan saya itu 5,3, kiri saya 3,9. Bulan pertama belum terasa reaksi produknya. Setelah bulan berikutnya, bulan kedua lebih enak. Saya cek di bulan kedua itu, setelah saya konsumsi, kistanya mengecil. Luar biasa produknya. Kista mengecil dari 5,3 jadi 4,7. Masya Allah, semoga saya masih rutin konsumsi, semoga besok benar-benar mengecil dan hilang dan saya sehat. Amin. Saya ingin Bapak Ibu juga sehat, baik fisik maupun kantongnya. Nah, setelah saya tahu, Mas Adi cerita, Mbak minum produknya jenengan sehat. Nah, jenengan punya kesempatan untuk menjalankan bisnisnya. Oh, pemenang gitu. Ternyata setelah dikenalkan, dijelaskan, kan saya melongo gitu. Oh, ternyata wow gitu. Dan ternyata wow benar Bapak Ibu. Nanti ada penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu teman-teman yang sudah merasakan manfaat produknya. Dan banyak banget Bapak Ibu. Ya, ketika bicara betul, yang memberikan sehat itu kan Allah Subhanahu wa taala. Betul nggak? Tapi ada ikhtiarnya. Ya kan? Ada ikhtiarnya, ada syariatnya. Nah, dengan produk ini insya Allah kami banyak bermanfaat buat banyak orang. Ya. Kita memberikan manfaat banyak orang itu sebenarnya sangat luar biasa. Betul nggak? Ya. Apalagi kalau tidak hanya sekedar kesehatannya, tapi misalnya nih, dengan kehadiran kita banyak orang yang tertolong, ekonominya meningkat. Kira-kira senang nggak Bapak Ibu? Senang banget kan? Yang diajak senang, yang ngajak juga senang karena hidupnya bermanfaat buat banyak orang. Ya. Nah, ini Bapak Ibu, PT BES tidak hanya menjual produk, ya, tapi memberikan peluang usaha. Nah, ini apa yang ditawarkan oleh PT BES Bapak Ibu. Jadi tadi kan produk, akarnya adalah PT BES itu menjual produk, ya kan? Tetapi Bapak Ibu kalau tidak hanya sebagai konsumen sekaligus menjalankan bisnisnya, boleh nggak? Boleh. Nah, tapi misalnya Mbak Ida memutuskan, Mas saya cuma hanya konsumsi produknya aja, saya nggak mau jalankan bisnisnya, boleh nggak? Boleh. Karena ini sifatnya tawaran. Nah, apa tawarannya Bapak Ibu? Ya, proyek kemitraan bisnis akan mendapatkan bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan serta reward 1,67 miliar. Dan proyek ini dapat dikerjakan dalam waktu 1-3 tahun. Nah, tadi ingat Bapak Ibu, total impian kita misalnya tadi dihitung berapa? 1,9 miliar. Terus kemudian proyek ini menawarkan 1,67 miliar. Lumayan nggak? Ya. Nah, jadi hari ini Bapak Ibu, saya akan memberikan gini. Apa sih yang ditawarkan oleh PT BES? Yang pertama adalah sebuah bisnis. Yang kedua adalah ketika menjalankan bisnis, Bapak Ibu akan profit senilai 1,67 miliar. Nah, itu. Terus kemudian yang berikutnya adalah apa? Ketika Bapak Ibu sudah bisa dapatkan bonus ini atau reward ini, Bapak Ibu kira-kira kalau dapat ini utangnya lunas belum? Sisa banyak. Sudah lunas. Kira-kira dengan uang ini bisa beli rumah nggak? Bisa beli mobil nggak? Semuanya cash nggak? Nah, itu visi misi dari perusahaan PT BES. Ya, makanya disiapkan uang, ya, sama PT BES. Silakan ambil, jalankan 1-3 tahun. Ya. Nah, apa yang akan kita peroleh nantinya Bapak Ibu, inilah gambarannya. Bisa umroh atau haji, punya mobil, cash, punya pajero, cash, punya rumah, cash. Ini yang ditawarkan oleh PT BES. Ya. Jadi ibaratnya Bapak Ibu, kalau ditawarkan sebuah bisnis atau sebuah proyek, kira-kira yang membuat menarik itu apa? Keuntungannya, betul nggak? Iya. Kira-kira kalau menjalankan sebuah bisnis terus diajak kerja sama, untungnya sebesar ini. Kira-kira Bapak, ini menarik nggak buat Bapak Ibu? Menarik.
Ya. Dan hebatnya lagi Bapak Ibu, untuk bisa bergabung di bisnis ini, ya, sudah banyak yang membuktikan. Jadi ini bukan saya hari ini bicara PTPS terbaik atau PTPS memberikan banyak, tapi kami sudah membuktikan PTPS sudah memberikan lebih dari 5.500 unit motor cash. Sudah memberikan lebih dari 2.500 mobil cash senilai 150 juta. Dan kami sudah memberikan Pajero lebih dari 500 unit Pajero cash dan lebih dari 150 unit rumah yang nilainya masing-masing 1 miliar dalam waktu 3,5 tahun. Ya. Kalau Bapak Ibu pengen lihat, jangan percaya dulu, ya kan? Harus lihat buktinya. Terus kemana mau lihat buktinya? Bapak Ibu silahkan datang ke pertemuan-pertemuan besar PTPS. Contohnya kemarin yang ada di mana? Di Bandung. Kemarin itu 3.000 orang hadir dalam sebuah acara yang namanya GSS Grand Success Seminar. Terus bulan depan ada enggak? Bulan depan ada di Yogyakarta. Kurang lebih akan dihadiri 1.500 sampai 2.000 orang, ya. Dan ratusan orang naik panggung sebagai penerima semua ini, ya. Jadi jangan lewatkan nanti tanggal 12 Maret hadir ke Yogyakarta minggu depan. Lihat dulu, ya kan? Ini perusahaan ecek-ecek apa perusahaan besar, benar-benar besar, ya kan? Nah besok ya. Oke, ini contohnya Bapak Ibu, nggak tanggung-tanggung. Beliau Pak Haji Suroto Zafir, ya kalau kita sebut sering Eyang Suroto, karena Pak ini orang awal-awal jalankan bisnis ini dan luar biasa dahsyat, ya. Latar belakangnya hanya sebagai tukang bakso, pendidikannya hanya S2, SD dan SMP, ya. Dan SMP pun hanya kelas 2 SMP keluar karena nggak punya biaya. Tapi luar biasa, ya. 5 tahun yang lalu mengenal bisnis ini dan perubahannya dahsyat, ya. Dalam waktu 5 tahun dia mendapatkan 28 miliar. Tukang bakso. Ada nggak tukang bakso di sini? Ya. Kalau hobi bakso banyak. Ya, ini tukang bakso. Terus kemudian seorang PNS TNI AD Angkatan Darat aktif, golongannya hanya golongan 2D. Kalau kerja dia hanya, kalau pagi nih kerjaannya dia Buwuri ini ngepel, terus menyiapkan air komandannya, ya. Terus kemudian yes, pokoknya golongan 2D di Angkatan TNI, PNS TNI itu apa sih kan? Disuruh-suruh lah, ya kan, nyapu, ngepel dan segala macam. Tapi luar biasa, beliau saat ini masih aktif juga. Tapi luar biasa, beliau seorang PNS yang berentrepreneur. Artinya apa? Seorang PNS yang berwira swasta atau berbisnis. Dan luar biasa, sekarang beliau dalam waktu 3 tahun dapat 3,5 miliar, ya. Namanya Buwuri. Terus kemudian, nah ini Zainal Venom masih ada jaketnya nih, ya. Ini reinkarnasi dalam waktu 3-4 tahun, Pak, ya. Berubah kehidupannya. Dulu masih pakai jaket dan pegang apa ini? Eco Racing. Dan ini wajah asli, ya kan? Tapi luar biasa, sekarang beliau, ya kan, dapat berapa? 1,07 miliar. Ya. Wah, sekarang udah luar biasa, ya. Ojek online. Rasanya udah lain. Bawaannya sudah Pajero. Jadi sebenarnya ada cerita lucu, Bapak Ibu. Ketika beliau dulu zamannya susah, ya. Ketika zamannya susah, anak 2, istri 1. Dan istrinya istri solehah. Ketika dia dalam keadaan susah, istrinya pengertian, tidak mau membebani tanggung jawabnya seorang suami. Akhirnya dia memilih untuk bercerai. Karena dia paham, saya nggak mau membebani suami saya, sehingga dia minta bercerai.
Tapi luar biasa Bapak Ibu ya. Ini jadi contoh juga bagi kami ketika kehidupannya Pak Zainal Venom ini berubah ya. Dia sudah punya pagiro, penghasilannya sudah di atas 50 juta. Pak Zainal Venom mencari istrinya yang dulu. Iya, dan sekarang sudah kembali lagi. Enggak. Karena dia tahu istrinya soleh banget, ketika saya susah, dia sadar tidak mau membebani. Ya, makanya setelah dia kaya sekarang dicari lagi dalam Dia tidak memperbarui tapi memperbaiki. Ya, ini beliau luar biasa, Pak Zainal Venom ya. Terus ada nenek-nenek. Oh, ini nenek-nenek usia berapa? 64 tahun. Ya. Pensiunan bidan. Ya kan? Pensiunan bidan tapi luar biasa. Sudah dapat berapa? Motornya 4, mobilnya 2, pajironya 1. Totalnya berapa? 880. Terus kemudian ada lagi. Oh, sudah. Jadi ini Bapak Ibu, cara bergabungnya menjadi mitra PT BES. Modal kecil potensi untung miliaran. Modalnya berapa? 2.600.000. Yang 100.000 untuk administrasi ya. Membernya lifetime seumur hidup, tidak perlu perpanjang. 100.000. Terus kemudian 2.500.000 untuk belanja produk. Dapat 14 box. 14 box ini terserah milih yang mana sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Ada yang beli pupuk, ada yang beli untuk kecantikan, ada yang untuk otomotif, ada yang untuk macam-macam. Ya. Bahkan saya juga ada mitra yang ketika belanja ini hanya ambil pupuk semua. Ada mitra saya yang ambil ini hanya untuk produk eco racing semua. Ya kan? Ada yang saya punya mitra di Pekalongan, ya, belanja 2.500.000 itu ambil sabun semua, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan produk ini bukan untuk dijual, produk ini untuk dipakai, dikonsumsi. Nah terus bisnisnya di mana? Kan gitu. Bapak Ibu belanja 2,5 juta, dapat 14 box. Satu boxnya itu kira-kira harganya 250. Berarti berapa? 14 kali 250, 3,5 juta. Kalau dijual boleh enggak? Boleh. Belanja 2,5 juta, dijual semua, dapat uang 3,5 juta. Untung berapa? 1 juta. Pertanyaannya setelah untung 1 juta, utangnya udah lunas belum? Udah bisa beli mobil belum? Iya, makanya nggak usah jualan. Tapi apa yang terjadi? Kita memasarkan dengan sistem networking, jaringan. Yang kita bangun itu adalah sistem jaringannya. Nah, Bapak Ibu pengen tahu nggak dapat uangnya dari mana? Kalau jalankan bisnisnya, pengen tahu nggak? Pengen tahu? Oke ya. Nah, saya pakai coret-coretan aja. Ini jam berapa nih? 6 ya, 15 menit. Oke. Jadi cara kerjanya bagaimana? Ya. Cara kerjanya Bapak Ibu, ya. Kita kan garap proyek. Proyeknya apa? 1,67 miliar. Itu keuntungannya. Nah, cara kerja bagaimana Bapak Ibu? Cara kerja adalah gini. Bapak Ibu setelah belanja sekali 2,6. Ya, 2,6 juta. Syarat untuk menjalankan bisnis ini Bapak Ibu harus mencari 2 partner bisnis. Ibarat Bapak Ibu walaupun mau buka usaha, ya, mau buka usaha, misalnya nih rumah makan atau restoran, kan ada kokinya, betul nggak? Sama bagian kasir keuangan, betul? Nah, kira-kira kalau salah satu dari itu tidak terpenuhi, jalan nggak bisnisnya? Nah, jalan. Di bisnis ini pun sama. Kalau Bapak Ibu mau sukses 1,67 miliar, Bapak Ibu harus mencari 2 partner rekan bisnis. Dan rekan bisnis ini adalah orang-orang yang punya kapasitas bagus atau kemampuan bagus, ya kan? Nah, si A sama si B. Pertanyaan saya Bapak Ibu,
sebelum nanti memutuskan untuk bergabung atau tidak, pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu kalau mau sukses dapat 1,67 miliar, kira-kira kalau nyari 2 orang bisa nggak? Mau nggak? Mau? Nah, kalau mau, akadnya sudah sah. Tapi kalau misalnya saya nggak mau mas, akadnya nggak sah karena tidak ada kesepakatan, betul nggak? Nah, oke, setuju ya, mau ya? Nah, tugasnya kita hanya nyari 2 orang, A sama B. Gampangannya misalnya si A sama si B ini adalah orang-orang yang punya semangat, punya motivasi, punya energi tinggi. Apa yang membuat mereka tertarik? Dijak sugih, ya kan? Misalnya Pak, siapa Pak? Pak Marsudi. Pak Marsudi kira-kira kalau Pak Marsudi sudah gabung, pengen 1,67 miliar, kalau ngajak 2 orang yang sama-sama pengen 1,67 miliar, ada nggak? Insya Allah ada ya. Oke, bulan pertama kita selesaikan. Nah, 1 bulan pertama tim kiri, ya kan, tim kiri dan tim kanan. Tim kiri bulan pertama berarti berapa? 1 kiri 1 kanan, betul? Nah, ketika si A sama si B dia juga termotivasi untuk kaya, ya, pengen punya finansial lebih, tugasnya sama, Pak. Apa itu tugasnya? Mengajak 2. Iya, hanya mencari 2 orang, betul nggak? Tugasnya hanya itu. Si A di bulan kedua ngajak A1 dan A2, betul? Yang B juga sama, tugasnya ngapain? Ajak B1 dan B2, betul Pak? Nah, inilah networking, duplikasi networking. Ya, jadi kita membangun duplikasi sistem. Nah, kita nggak perlu banyak orang. Kira-kira misalnya gini, dari 100 teman kita, 98 orang menolak. Berarti kan 98 gagal, betul nggak? Hanya 2% yang berhasil, betul? Nah, nanti bentuknya seperti ini, ya. Berarti di bulan kedua tim kiri ada berapa? Bulan kedua tim kiri 1, 2, 3. Tim kanan 3. Nah, tugasnya sama. A1 ngajak berapa orang? 2. Biar nggak terhalang. Ini. A2 2. B1 2. B2 2. Hanya itu tuh. Menduplikasi. Ya. Kita hitung sekarang bulan ketiga. Yang sebelah kiri ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang kanan 7. Di bulan keempat masing-masing ini 2. Sudah tahu kan tugasnya Pak ya? 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Ini 2. Kita hitung. Tim kiri berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yang kanan 15. Di bulan kelima rumusnya ada ketahuan Pak. Tugasnya kita apa? Hanya ngajak 2 orang. Ngajak 2 orang. Berarti rumusnya hanya kalikan 2 plus 1 kita. Ya. 1 kali 2 berapa? 2. Tambah 1 3. 3 kali 2 6. 6 tambah 1 7. 7 kali 2 14. Tambah 1 15. 15 kali 2 berapa? 30. Tambah 1 31. 31 kali 2 62. Tambah 1 63. 63. Di bulan ke-7 63 kali 2 126 tambah 1 12 7 127. Bulan ke-8 127 kali 2 254 tambah 1 255. 255 kalikan 2 di bulan ke-9 510 tambah 1 kan 11. 511. Bulan ke-10 1022 tambah 1 1023. Bulan ke-11 2046 tambah 1
2047. Di bulan ke-12 409 tambah 195 kan? 4095. Ini tugasnya Pak, saya hitung 1 tahun aja, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, selama kita kerja 1 tahun, apa yang kita peroleh? Nih Pak, perusahaan memberikan komisi langsung setiap kita mengajak mereferensikan orang belanja 2.600.000, kita dapat 400.000 komisinya. Ya, kita belanja 2,6, ngajak si A belanja berapa? 2,6. Si B ngajak belanja 2,6. Komisinya kita berapa? 2 kali 400. Berapa? 800.000. Ini komisi yang pertama. Komisi yang kedua, Pak, PTPS memberikan perhitungan setiap pasangan ada 100.000, ada 100.000, ini ketemu ini 100.000, ini ketemu ini 100.000, ini ketemu ini 100.000, ini ketemu ini ketemu ini 100.000. Tim kiri dan tim kanan. Selama 1 tahun kita hitung berapa, Pak? 4.095 kiri, 4.095. Nah, betul nggak? Betul. 100 berarti 4.095 kalikan 100.000 ketemunya 409.500.000. Coba bayangkan. Inilah kehebatan ketika kita bicara duplikasi sistem. Berapa yang kita peroleh selama setahun, Pak? 800.000 dan uang 409 juta, hampir setengah miliar selama 1 tahun. PR-nya kita, tugasnya kita adalah apa? Memastikan menduplikasi sistem. Ngajak orang, ya kan? Setelah kita gabung, kita ngajaknya berapa? 2. Setelah kita dapat 2, tugas kita ngapain? Memastikan 2 orang ini dapatnya 2. Setelah dapat 2, pastikan lagi yang 2 orang ini dapatnya 2. Pertanyaannya, orang sebanyak ini temannya Bapak berapa? 2. Hanya 2. Ya, inilah bisnis silaturahim. Bisa berkembang seperti ini kalau kita mau rajin silaturahim. Pertanyaan saya, ada nggak di bisnis ini saya ngajari jualan? Enggak. Nah, bisnis ini tidak jualan, tetapi bisnis ini membangun sistem. Yang mengerjakan bisnis seperti ini itu bukan level sales, tapi level manajerial. Betul nggak? Iya. Manajer itu juga memikirkan bagaimana omset penjualan, betul? Tapi dia tidak berjualan. Yang jualan siapa? Salesnya. Nah, di bisnis ini pun kalau kita bicara sebanyak ini omset bukan Bapak Ibu? Omset. Ini omset yang besar. Perusahaan untung nggak? Untung. Kita 1 tahun dapat berapa? 1,5 miliar. Nah, inilah konsep networking yang luar biasa bagi saya. Daripada saya gabung di perusahaan X, A, B, C, D dan segala macam, mereka hanya menempatkan saya sebagai seorang sales, berjualan terus menerus, betul nggak? Iya, di bisnis ini enggak. Kita membangun sistem, tetapi di dalam sistem itu ada omset, betul? Nah, ini kira-kira Pak, Bu, teman-teman, ini baru tahapan yang pertama nih. 1 tahun jalankan bisnis ini dapat 0,5 miliar. Kira-kira menarik gak? Menarik. Kira-kira ini bisnis yang layak diperjuangkan enggak, Bapak Ibu? Bagi saya yang ibaratnya pernah bekerja, pernah berbisnis, belum pernah bisnis atau pekerjaan yang saya tempati menawarkan penghasilan sebesar ini. Betul nggak? Ini kalau dibagi per bulan ketemunya berapa ini? Ya.
kurang lebih sekitar 39 juta, betul? Sekarang sebulan kita seperti orang gajian 39 juta. Siapa yang mau nawarin kita gaji sebesar itu? Kerjanya modalnya berapa? 2 juta 500 600. Kerjanya hanya ngajak 2 orang. Terus kemudian berikutnya adalah apa? Kita silaturahim, membina, membantu, betul nggak? Hanya itu. Ini baru 2 bonus yang diberikan oleh PPDPS. Ada yang ketiga, Pak. Ini yang saya katakan dahsyat. Ya. Apa itu? Pak, kalau terjadi 100 paket kiri, 100 paket kanan, 100 paket kiri, 100 paket kanan, perusahaan memberikan umroh atau motor gratis senilai 20 juta. Kira-kira kalau fokus dalam bisnis ini, Pak, dapat 100 paket itu di bulan keberapa? 7. Di bulan ke-7 perusahaan memberikan 20 juta. Boleh diambil umroh, boleh diambil motor, boleh diambil uang tunai. Dan tidak ada syarat tutup poin. Ya kan? Ketika sudah tembus silahkan ambil, silahkan klaim ke perusahaan. Ya. Terus kemudian perusahaan tidak hanya berhenti di situ, Pak. Setelah 100 paket diambil 20 juta, tinggal nambahin lagi, Pak, jadi totalnya 300. Perusahaan memberikan uang senilai 150 juta untuk melunasi hutang atau beli mobil atau diambil uang tunai cash. Kira-kira kalau terjadi 300 paket di bulan ke berapa? Bulan ke 9. Coba, modalnya 2.600.000, ngajaknya hanya 2 orang, bulan ke-9 dapat mobil cash harga 150 juta. Kira-kira di Magelang kalau tembus mobil cash 150 juta masih keren nggak? Keren. Gratis. Ini, Pak. Dan nggak cuma berhenti di sini, akan lanjut lagi, Pak, sampai ke 1.500. Bapak Ibu silahkan klaim 500 juta, terserah mau diambil apa aja boleh. Pokoknya perusahaan memberikan jatah 500 juta. Di bulan ke berapa? Di bulan ke 11. Dan yang terakhir, Pak, itu di 3.000 perusahaan memberikan nilai uang 1 miliar. Dan berlanjut ya Pak ya. Nah, tapi ini yang terakhir udah selesai. Karena Bapak Ibu belanjanya cuma 2.600.000 sekali. Nah, jadi kalau belanjanya 2.600.000 udah selesai nih, mentok udah. Setelah itu nggak ada ribet-ribetan lagi. Kira-kira kalau sudah dapat semua itu pengen lagi nggak, Pak? Pengen lagi nggak, Bu? Ya kan? Daftar lagi, mulai dari awal lagi. Tapi ada caranya. Sekali kerja langsung dapat banyak. Ya. Tapi yang ini dulu deh, yang ini dulu. 1,67 kan dihitung nih. 1 miliar 500, 150 dan 20 itu berapa? 1,67 miliar. Ditambah dengan bonus kita tadi, Pak. Ini kan bonus 400 sekian toh. Nah, totalnya berapa? Ya kan? Anggap aja lah misalnya dibulatkan, totalnya adalah 2 miliar. Modalnya berapa? 2,6 juta. Tanpa tutup poin, tanpa belanja ulang, tanpa jualan. Ya kan? Kita hanya sekali belanja, terus kemudian kita memang membangun network, membangun jaringan. Nah, ini Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu bayangkan ketika kita mau serius sungguh-sungguh jalankan bisnis ini dapat 2 miliar,
Kira-kira Bapak Ibu sudah punya bayangan belum? Ya kan? Ya kan? Sudah ada punya bayangan kan? Teman sudah ada kan? Udah. Ya kan? Sekarang pertanyaan yang baru pertama kali hadir boleh angkat tangan. 1, 2, 3. Baru pertama kali hadir? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 500 orang. Ya. Nah, oke Bapak Ibu, ya. Sebelum saya tutup acaranya, ya karena ini sudah maghrib, saya kasih kesempatan untuk bertanya. Boleh? Daripada bertanya di luaran. Nah, boleh silakan. Oh, Aida, ya. Desember, iya. Kayaknya suami yang daftar, tapi lewat Mas Aib ya. Oh, banyak banget. Iya. Nah, terus? Mungkin sudah daftar tapi nggak tahu. Kita belum tatap muka sih, jadi nggak bisa begitu yakin ya. Karena kan ternyata Iya. emang nggak kira kalau hari ini tuh kenal produk ini. Kalau kami sebenarnya kan orang Oh, ini. maksudnya tapi kalau ya nggak sukses gitu. belum. Iya, belum. Jadi Biar kelihatan budak. memang ada banyak perbedaan ya antara MLM yang saya seperti banyak sekali bahkan sampai hari ini pun saya pakai produk MLM gitu kayak Nuskin produknya tapi hanya salah satu produknya MyWay itu salah satu dan banyak lagi di rumah saya itu Bubuk boleh. nah selain tadi mungkin ini untuk memantapkan meyakinkan dulu kalau base-nya itu kelebihannya apa sih Ya, produknya kita diakui oleh masyarakat, manfaatnya banyak. Jadi di luaran sana banyak orang bicara MLM, tapi produknya numpuk di rumah. Punya banyak. Di rumah ada nggak yang beli terus nggak dipakai? Numpuk nggak? Nah, ini terjadi. Tapi di PT BES banyak orang yang sudah belanja, produknya itu habis. Jadi ketika bicara masalah produk, PT BES insya Allah manfaatnya luar biasa. Ya. Jadi itu yang disebut, makanya kami mendapatkan penghargaan berturut-turut Product of the Year. Contoh bicara pupuk. Pupuk itu pupuk piloseloris ya. Itu omsetnya dalam waktu 1 bulan itu sampai 150 miliar. Satu item. Ya, piloseloris itu satu item itu 150 miliar. Produknya, penjualannya coba bayangkan. Bayangkan kenapa kok sampai sebesar itu gitu kan? Kalau kita bicara di MLM yang lain, orang belanja produk itu karena paksaan dari aturan perusahaan untuk tutup poin, betul nggak? Kalau di sini nggak ada paksaan, tapi kenapa kok omset sampai sebesar itu? Karena manfaatnya betul-betul begitu dirasakan oleh masyarakat. Itu aja kelebihannya. Terus itu kan ceritanya betul. Untuk membuktikannya bagaimana? Harus konsumsi. Contohnya ada Pak Rarin namanya siapa? Pak Rarin. Ya, contoh. Saya ketika kenal pertama kali dengan Pak Mutar, beliau kan saya pengen tahu kesehatan orang itu bagaimana kan gitu. Minimal berbicara masalah keluhan. Pak Mutar itu ketika ketemu saya itu keluhannya bicara masalah asam urat. Dan itu puluhan tahun. Coba ya, puluhan tahun nyari obatnya nggak dapat ya Pak ya? Nggak dapat. Yang bisa hanya menghindari makanan, kacang-kacangan dan sayur-sayuran. Tapi ketika saya membuktikan dan saya cerita sama beliau, Pak Mutar, dan beliau mencoba merasakan manfaat produknya dan luar biasa. Sekarang yang namanya kacang, emping, duren, pete, masuk. Masuk dan nggak kambuh Pak asam uratnya. Nah, itu yang jadi kekuatan produk kita. Jadi PT BES itu tidak ada paksaan untuk menjual produk,
tapi omsetnya miliaran. Kalau di total Pak, dihitung omset dari PTBS itu sebulan sampai 250 miliar. Bahkan satu kantor yang cabang di Jogja punya Pak Dan Haris dalam satu bulan itu tembus di 14 miliar sebulan. Coba bayangkan. Belum kantor di Jambi punya Pak Dan Haris itu sebulan bisa tembus 2 miliar. Ya. Di Pontianak, dan beliau Pak Dan Haris itu punya 5 kantor cabang di Indonesia. Ya. Oke. Oke gitu ya teman-teman ya. Ada lagi? Satu kali lagi. Jadi gitu. Tadi pertanyaan berikutnya apa? Udah ya. Ada lagi? Boleh Pak? Mendapatkan brosur. Oh, brosur. Nanti bisa. Kalau brosur kita dulu awal-awal kita memang membuat brosur banyak Pak. Kalau saat ini Bapak kalau mau pengen tahu tentang PTBS, cari di YouTube, itu banyak banget video success story. Orang punya latar belakang tukang parkir dapat Pajero, tukang sayur dapat Pajero, ya. Terus kemudian tukang ojek dapat 1 miliar, itu banyak banget Pak. Ya, gitu. Oke, nah hari ini saya ingin undang di Magelang ini orang-orang yang sudah punya penghasilan. Ya, jadi harus ada bukti. Ya, jangan sampai kami cerita banyak gini tapi nggak ada buktinya. Ya, nah kami undang teman-teman yang di Magelang memperkenalkan nama, terus kemudian latar belakangnya apa, dan sekarang sudah punya total bonus berapa. Ya, boleh maju ke depan Pak Bu yang sudah punya bonus, silakan. Ayo, Bu Novi, Bu Enda, Pak Didi, ya. Terus Bu Ida. Bu Dina. Ya. Bu Nina, Bu Is, ya. Is. Belum masuk ya. Boleh, sini. Saling ya kecil nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya sejak gabung dengan PTBS ya, karena saya kawan-kawan dan saya asli dari Bandung, jadi kenalan begitu banyak di sini. Jadi saya kurang lebih 3 minggu di PTBS, saya sudah dapat bonus 800. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Noviani. Saya ikut di PTBS ini belum lama. Di antara teman-teman saya juga termasuk paling baru, sama Pak Dedek saja. Duluan Pak Dedek nggih. Nah, kira-kira Februari tanggal hampir pertengahan itu saya kenal PTBS, dikenalkan oleh adik saya Ibu Enda. Saya ketika masuk di PTBS ini kira-kira baru sekitar semingguan ya, saya mendapatkan bonus 400.000 dan ini sudah 3 minggu ini ya. Ini OTW mau tambah 1.600.000, jadi selama 3 minggu saya 2 juta. Ya, silahkan panjenengan yang belum bergabung silahkan bergabung. Ini betul-betul nyata dari semua yang sudah di sini, leader-leadernya sudah banyak yang mendapatkan reward dan bonus yang sangat banyak. Saya termasuk paling muda di sini masuknya. Monggo silahkan, karena ini betul-betul produknya juga sangat bermanfaat untuk kita semua dan jelas ini untuk membantu semua umat agar lunas hutang riba. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk baru ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Yese. Tugas sehari-hari adalah seorang PNS di 2 sekolah di daerah Borobudur. Saya bergabung di PTBS ini dikenalkan oleh sahabat saya, sepupu saya, Dek Rarin, kemudian sama Bu Ida, dan saya mengenal Pak Adi sama Bu Eca yang luar biasa, juga Pak Adan Haris, Pak Haji Adan Haris yang
seorang miliarder. Saya bergabung selama 3 minggu. Saya mendapat gaji sampai saat ini 3.200.000, ditambah nanti bonus ada sekitar 500.000 juga baru OTW. Oke, monggo Bapak Ibu, karena saya juga kami di sini ingin memang berupaya untuk lunas hutang dan bebas riba. Makanya saya bergabung di sini juga sehat. Oke, tadi awet tua kalau saya, tapi insya Allah tetap sehat, luar biasa. Go berkah, no riba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Radin. Keseharian saya seperti Bu Indah. Saya ASN, PNS, kepala sekolah di 3 tempat, SMP negeri SMP negerinya 1, SD negerinya 2. Alhamdulillah saya bergabung dengan PT BES ini sekitar belum ada 2 bulan. Saya pertama diajak oleh beliau Bu Ida yang luar biasa ini. Saat pertama kali saya diajak, saya matur seperti ini. Asal ini tuh nyata dan benar dan jadi rezeki, saya mau gabung. Dan panjenengan bersama Pak Adi dan Bu Eca bisa mendampingi secara maksimal. Kami ingin gabung karena kami kepingin untuk banyak rezeki, bisa ke Baitullah berkali-kali. Seperti itu Bapak Ibu. Dan beliau bertiga alhamdulillah memang benar membuktikan, beliau pendampingannya luar biasa. Saya belum ada 2 bulan. Ini kisaran dalam 28 hari itu saya sudah total gaji masuknya itu memang 400, 800, ada 2 juta. Ini selama 28 hari ini saya gajian 4.700.000. Alhamdulillah. Jadi di saat saya menjadi PNS itu ngoyak-ngoyakan utang, tapi nek di sini dioyak-oyak ben nyarutan utang, seperti itu. Monggolah Bapak Ibu yang belum bergabung, mantap saja, karena ini memang nyata dan mudah dijalankan. Di sela-sela kesibukan apapun itu kita tetap bisa, karena niat kita niat dakwah biar semua umat ben sugih, ben lunas hutang, no riba, go berkah. Dari saya kiranya itu saja. Kewalinge, go berkah no riba. Tapi maksudnya sama intinya kurang jadi rezeki seneng. Nggih, ngoten niku ta. Dan saya sudah membuktikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Apa kabar? Merdeka. Sahabat karib? Go berkah. Go berkah. No riba. Sahabat karib? Bebas riba. Sahabat karib? Bantu umat. Lunas hutang, bebas riba. Bapak Ibu, tadi saya sudah kenalan. Nama saya Ida IDE. 3 huruf saja. Tadi sejarah saya bergabung juga sudah cerita. Awalnya saya dari konsumsi produk karena saya sakit, dan setelah konsumsi produk ada peluang bisnis saya jalankan. Alhamdulillah saya bergabung kurang lebih hampir 2 bulan. Total pendapatan yang saya dapatkan lebih dari 20 juta. Alhamdulillah. Kalau tadi Bapak Ibu tadi kepala sekolah semua. Kalau saya anak buahnya kepala sekolah. Luar biasa di sini. Gajinya paling banyak. Tapi saya berhasil mengajak Bapak ibu-ibu kepala sekolah. Saya seorang guru tapi bisa mengajak ibu-ibu kepala sekolah yang mau sukses dan bebas hutang, bebas riba. Bapak Ibu yakin ya? Yakin. Segera bergabung, jangan pakai lama. Biar rezekinya juga lebih cepat
didapatkan oleh Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya sudah maghrib, langsung saja Bapak Ibu ya. Nama saya Bu Eca, alhamdulillah saya dari Semarang. Teman-teman di Magelang ini adalah semua adalah mitra saya, partner saya. Saya ini di sini bertugas asistennya beliau-beliau ini semua. Jadi Bapak Ibu tinggal duduk, saya yang bicara, Pak Adi yang bicara. Alhamdulillah bisnis ini luar biasa Bapak Ibu. Saya ibu rumah tangga biasa, keterbatasannya banyak, ada momong dan lain-lain ya. 3,5 tahun kami lalui di sini. Riwayat kami berdua, beliau ini adalah suami saya istrinya. Riwayat kami alhamdulillah 1,2 miliar Bapak Ibu tahun ini. Dan terakhir kalau mau lihat nanti boleh e-banking saya tanggal 21 kemarin landing mobil kami yang kelima. Mohon doanya Bapak Ibu, kami semua berjuang untuk kehidupan yang lebih baik, untuk anak-anak, untuk mertua, untuk ibu, untuk saudara-saudara kami yang tidak mampu, untuk semua mitra-mitra kami yang punya hutang riba. Apalagi satu hal yang sering saya katakan adalah jangan pernah bawa nama ibu, karena ibu sudah mengandung, membesarkan, masih harus terbeban hutang-hutang bapak ibu semua. Naudzubillah min dzalik. Dosanya sangat luar biasa. Bahkan bapak ibu perlu saya ketahui satu kali lagi, ibu kita yang sudah ada di tanah, bapak ibu masih hutang, berarti ibu kita yang menanggung di tanah. Kira-kira tega nggak bapak ibu? Tega nggak? Pengen nggak segera bapak ibu lunaskan? Pengen. Itu bapak ibu. Satu hal, riba harus segera dilunaskan karena bapak ibu akad atas nama ibu kandung. Ya, itu pesan saya bapak ibu. Yang mau segera kami akan menghantarkan bapak ibu ke suksesan yang ada di depan bapak ibu semua. Mohon doanya bapak ibu, kami juga berdua baru berjuang. Nanti kami berdua sudah tadi di dalam mobil. Kapanpun selalu kami bercerita mah. Kita upayakan untuk nanti Idul Fitri kita bisa memberikan banyak hal kepada keluarga, tembus reward cashnya 5. Bapak ibu mohon doanya, kita berjuang sarang-sarang, go berkah no riba, solid ya. Jadi kita sama-sama untuk sukses. Begitu Bapak Ibu, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh belum. Baik Bapak Ibu ya, formulir ada nggak? Jadi gini, 3,5 tahun yang lalu ketika saya sama kondisinya saat ini dengan Bapak Ibu, 3,5 tahun yang lalu saya punya usaha ya, usaha kuliner. Itu juga modalnya dari bank ya. Terus kemudian pada umumnya orang punya mobil rata-rata pakai leasing, betul nggak? Motor juga pakai leasing. Iya, 3,5 tahun yang lalu juga sama. Terus kemudian 3,5 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya mendengar kata-kata riba itu masuk kuping kiri juga keluar kuping kanan. Gak peduli ya namanya dengan riba. Karena alasannya apa? Logis, kepepet, terdesak. Kalau gak hutang tidak punya, tidak hutang tidak bisa bayar sekolah, betul nggak? Tapi ketika saya mau seiring berjalannya waktu, kemudian kita coba memikirkan, memahamkan, alhamdulillah ketika Allah memberikan hidayah, oh iya, yang namanya riba itu memang harus kita tinggalkan. Dan Bapak Ibu, 3 tahun yang lalu berkat selembar kertas ini, kehidupan kami dimulai untuk berubah. Ini hanya selembar kertas Bapak Ibu. Bapak Ibu ambil, Bapak Ibu bawa pulang, terus diremas-remas, dibuang di tempat sampah. Bisa nggak begitu? Bisa. Tapi Bapak Ibu, kalau kami memutuskan 3 tahun yang lalu, 3 sampai 3,5 tahun yang lalu membuang formulir ini, kehidupan kami masih sama. Karena apa? Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang dulu saya ajak dan menolak, sampai hari ini kehidupannya tidak berubah. Apalagi setelah kena badai apa? COVID.
Banyak teman kami yang kehidupannya jatuh, Bapak Ibu. Yang dulu mentereng dan segala macam jatuh, banyak nggak? Banyak. Tapi saya bersyukur bisnis ini tidak terkena badai corona. Bahkan kami merasakan di tahun 2020 pun kami mendapatkan reward yang keempat, 150 juta. Dan beberapa beberapa hari yang lalu kami juga mendapatkan mobil yang kelima, 150 juta. Itu hanya selembar kertas formulir. Nah, hari ini Bapak Ibu, masa depan kita ditentukan keputusan hari ini, betul nggak? Karena kondisi kita hari ini itu adalah akibat dari keputusan kita beberapa tahun yang lalu, betul nggak? Nah, saya tidak membagikan formulir ini Bapak Ibu, karena ini hanya sekedar kertas, biasa tidak ada manfaatnya. Tapi Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang memang tertarik, ya, punya niat dan tertarik ingin mengambil formulir ini, boleh angkat tangannya. 1, 2, 3, 4. Boleh? Ya. Dibantu untuk dibagikan. Ya. Ini hanya sekedar kertas biasa. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu berani mengisi formulir ini, punya niat, punya itikad, ya, insya Allah kertas ini menjadi wasilah kita. Ya. Kertas ini menjadi wasilah kita untuk bisa berubah. Karena apa? Ketika Bapak Ibu menuliskan nama, mendaftarkan dan mengambil keputusan, Bapak Ibu bergabung di keluarga PTPS. Ketika Bapak Ibu bergabung di keluarga PTPS, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan kesempatan dapat 2 miliar dalam 1 tahun. Oke? Ya. Sudah? Diisi. Ya. Jadi Bapak Ibu Itu apa? ya, boleh diisi sekarang. Ya. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir, Apa yang terakhir. buat ini nanti saya Ya. 5 juta 200. Spesial hari ini. Pinjam Oke. jenengan, Mas. Spesial hari ini bisa dapat 1,2 dapat 2 miliar. Itu modalnya berapa? 2,6 juta. Nah, saya ingin tanya, ya, Doanya aja. 2,6 juta, 100.000 untuk apa? Registrasi, yang 2.500.000 untuk belanja produk. Yang hari ini mau bayar cash 2.600.000, saya kasih gratis registrasi 100.000. Coba di sana. Jadi hanya bayar 2.500.000. Yang hari ini mau cash ada nggak? 1. Ya, luar biasa. Uangnya di ATM apa di bawah? Di bawah. Wis luar biasa, plus. Ada lagi? Ya. Kalaupun uangnya ada di ATM nggak apa-apa. Tapi saya tunggu sampai nanti malam jam 9. Ada bukti transfer 2.600.000. Nggak usah 2.600.000, tapi cukup dengan 2.500.000. Saya kasih diskon 100.000 untuk registrasinya. Ya. Nomor rekeningnya. Nah, nanti dibantu sama aprennya, ya. Saya tunggu sampai jam 9 malam. Ya. Diskon 100.000 untuk biaya registrasi. Lumayan 100.000. Ya. Oke. Oke, baik Bapak Ibu. Yang rencana mau transfer malam ini sampai jam 9 boleh angkat tangan. Ada nggak? Yang mau transfer malam ini jam 9. Maksimal jam 9. Ada nggak? Ya. Jadi jam 9. Jadi gini, saya ngasih saran teman-teman yang mau bicara sama keluarga, jangan tanya saran. Kenapa jangan tanya saran? Karena mereka tidak tahu, betul nggak? Yang pas adalah minta izin. Minta izin, minta ridho. Yang istri minta ridho sama suami. Yang apa ya? Yang suami, yang kepala rumah tangga, pokoknya mah doakan 1 tahun tak belikan mobil gratis. Jadi sarannya adalah minta ridho, minta izin, ya. Jangan minta saran. Kalau minta saran mereka nggak datang, betul nggak? Nah, yang datang suami istri langsung ambil keputusan. Oke?
Gitu Bapak Ibu ya. Oke. Akhir kata saya mohon maaf ya jika ada salah kata, tidak bermaksud menyinggung Bapak Ibu, tapi insya Allah ini semua ajaran kebaikan. Ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus saya sebagai menutup acara ya, di depan ada snack